Hingga pagi ini Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda masih mengeluarkan api pijar dan warga sekitar masih merasakan dentumannya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor Metro TV Sefrinal Putra di Serang, Banten. Dan juga nanti kita akan coba menghubungi kontributor kami yang ada di Lampung, tapi kita akan ke Serang, Banten terlebih dahulu. Ada Sefrinal di sana. Sefrinal, bisa ada gambarkan bagaimana dentuman dan juga letusan yang masih terjadi di Gunung Anak Krakatau hingga saat ini? Ya, Maria, kondisi saat ini cukup berbeda dengan tadi malam. Yang mana tadi malam atau dini hari. Kondisi anak Gunung Krakatau saat ini tidak terlihat dengan kasat mata dari bibir pantai Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka, Serang, Banten. Akan tetapi tadi malam sangat terlihat jelas semburan atau letupan pijar gunung yang tingginya mencapai 300 hingga 500 meter. Sementara itu aktivitas warga saat ini sudah kembali normal. Yang tadi malam sempat terjadi pengungsian ke tempat tertinggi di sekitar Desa Pasauran. Namun saat ini sudah kembali normal. Meskipun demikian, warga tetap memantau kondisi air laut di sepanjang bibir pantai yang berada di Desa Pasauran. Dengan kondisi saat ini, cuaca tidak menentu dan gelombang cukup tinggi di Desa Pasauran. Dan untuk anak Gunung Krakatau sendiri saat ini masih tremor terus-menerus. Dan ketika dipantau di seismograf masih melakukan tremor terus-menerus. Sedangkan status Gunung Anak Krakatau sendiri masih berada di waspada level 2. Dan nelayan maupun wisata dilarang mendekat dalam radius 2 km. Maria. Iya, apakah dari pantauan Anda ini dentuman masih terasa kalau memang masih tercatat di seismogram? Dan juga saat ini warga kondisinya bagaimana? Apakah mereka memang sudah kembali dari pengungsian, Sefrinal? Untuk saat ini di Pasauran sendiri dentuman sudah tidak terasa lagi, namun hanya terlihat dari kasat mata yaitu kepulan asap berwarna putih dengan intensitas tinggi, Maria. Dan sedangkan untuk aktivitas warga sendiri saat ini sudah kembali normal, Maria. Ya, bagaimana pantauan api pijar dari pos pemantauan saat ini, Sefrinal, yang dapat Anda gambarkan? Saat ini tidak terlihat api pijar dari pos pemantauan maupun dari bibir pantai sendiri karena tertutup kabut. Maria. Kalau kabut asap bagaimana? Apakah masih terlihat kabut asap? Hingga saat ini kabut asap masih terlihat dengan arah angin ke utara dan sangat tinggi. Bagaimana himbauan ataupun keterangan terkini yang didapatkan dari BPBD ataupun pemerintah setempat mengenai hal ini, Sefrinal? Sejauh ini belum ada himbauan dari pemerintah setempat dan namun petugas pos pemantau menghimbau warga agar tidak panik dan tetap waspada dan selalu berkoordinasi dengan pos pemantauan Gunung Anak Krakatau yang berada di Desa Pasauran. Maria. Ya, sampai sejauh ini informasi apa yang diketahui oleh warga agar tidak terjadi kepanikan, Sefrinal? Sejauh ini warga tidak mendapatkan informasi dan untuk mendapatkan informasi sendiri warga harus menaiki bukit menuju pos pemantauan Gunung Anak Krakatau. Maria. Ya, bagaimana kondisi air laut dan juga pantai di sekitar sana, Sefrinal? Kondisi cuaca di pantai Pasauran saat ini cukup buruk. Ketinggian gelombang mencapai 2 meter lebih. Apakah Anda sudah mendapatkan atau mencari informasi dari PVMBG ataupun BMKG mengenai hal ini, begitu mengingat biasanya letusan anak Gunung Krakatau ini juga bisa membuat terjadi bencana-bencana susulan yang lainnya, Sefrinal? Sejauh ini kita belum mendapatkan informasi lebih lengkap baik dari BPBD maupun pemerintahan setempat. Namun warga di sini sudah mulai mencium bau belerang di sekitar pemukiman warga dan sekitar bibir pantai Desa Pasauran. Maria.
Baik, Syafrinal Putra, terima kasih untuk informasinya. Tetap waspada dan juga warga di sana dimohon untuk tetap waspada mengenai letusan anak Gunung Krakatau. Nah, memang pemirsa sebagian warga di Jakarta, Depok dan juga Bogor merasakan dentuman pasca erupsi Gunung Anak Krakatau yang terasa hingga Sabtu dini hari. Apakah ini ada kaitannya memang dengan erupsi anak Gunung Krakatau yang terjadi 2 kali pada Jumat malam? Kita akan langsung tanyakan pada pakar kebencanaan geologi Surono. Pak Surono, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi para pemirsa Metro TV yang saya hormati. Iya, Pak Surono, lini masa dini hari tadi sampai sekarang ini dipenuhi oleh pengakuan warganet yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, dan jujur saja saya juga merasakan sekitar pukul 2:30 dentuman yang begitu keras seperti dari dalam tanah begitu. Nah, mereka mengaku juga merasakan hal yang sama. Apakah memang erupsi anak Krakatau bisa membuat dentuman sebesar ini, Pak, hingga terasa ke wilayah Jakarta dan sekitarnya? Begini Mbak, saya tidak punya informasi sumber dentuman dari yang lainnya. Tetapi pada saat bersamaan itu kan ada letusan Gunung Anak Krakatau yang sedang menerus, ya kan. Dan kondisi saat sekarang ini Jakarta tentunya berbeda dengan Jakarta sebelum ada lockdown lokal lah gitu ya, semua mengisolasi mandiri gitu ya. Kendaraan sepi, tidak ada kendaraan, tidak ada bising yang lain lah. Bisa terjadi ya bahwa ledakan Krakatau itu, letusan Krakatau itu bisa terdengar. Tetapi saya katakan, saya tidak pasti, hanya saja saya tidak punya data lain sumber ledakan yang terdengar di Jakarta. Hanya saja pada saat orang Jakarta dan sekitarnya mendengar suatu letusan, itu kebetulan bersamaan dengan letusan anak Krakatau. Bisa jadi letusan anak Krakatau kedengaran sampai Jakarta, karena kondisi Jakarta saat sekarang ini dalam kondisi yang sangat sepi. Tidak banyak noise, tidak ada bising, tidak ada bising seperti biasa gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi apakah yakin? Saya kurang yakin, karena apa? Ya. Tidak punya data yang lain, hanya ada itu, ya kan? Jadi belum bisa dipastikan ya, Pak Surono. Pak Surono, ya, kita tahan dulu, nanti kita akan menggali lebih lanjut mengenai letusan anak Gunung Krakatau ini, tapi kita akan melihat situasi terkini dari kontributor Metro TV yang ada di Lampung bersama dengan Adriego Pandega. Adriego Pandega, bagaimana kondisi di pos pemantauan saat ini di Lampung? Iya. Terima kasih. Dapat saya laporkan untuk kondisi sekarang. Untuk Desa Kulit dan Waimuli, ada sekitar 800 pengungsi yang mengungsi dari himbauan masjid sejak dari pukul 1 malam dini hari tadi. Dan untuk sekarang, untuk posko yang sudah didirikan baru swadaya dari perangkat desa sekitar dari dua desa tersebut. Ya. Lalu bagaimana kondisi dan juga situasi warga di bibir pantai saat ini, Andrego? Ya, untuk kondisi saat ini dapat kita lihat dari belakang saya itu masih mengeluarkan kepulan asap dari Gunung Krakatau serta bau menyengat sampai ke daerah pesisir pantai Kabupaten Lampung Selatan. Begitu. Apakah juga masyarakat merasakannya, dan sejauh ini bagaimana aktivitas mereka? Apakah terganggu begitu dengan abu yang ada? Ya, untuk masyarakat saat ini kalau untuk abunya itu sudah tidak ada masalah karena tidak sampai ke pemukiman dan maksud saya ke wilayah pesisir pantai. Sedangkan kalau yang terganggu itu masih berupa sengatan bau dari baunya belerang, mungkin dari letusan Gunung Krakatau. Gitu. Lalu apakah sudah ada informasi terkini dari BPBD setempat? Untuk sampai sejauh ini kita belum mendapatkan informasi dari BPBD atau BNPB serta dari pihak meteorologi pemantau Gunung Krakatau untuk daerah Provinsi Lampung, begitu. Mari. Ya, apakah dentuman masih terasa di sana ataukah sempat terasa, dan juga bagaimana kabut asap yang ada di sana dan juga bagaimana lokasi pantai yang ada di sekitar Lampung Selatan, Andrego?
untuk dentuman masih dapat kita dengar itu, tapi dalam skala kecil karena mungkin adanya aktivitas dari angin yang membawa. Tapi untuk getaran masih ada terasa getar-getaran sedikit. Begitu, Mari. Baik, Andriego, terima kasih untuk informasi langsungnya dari Lampung Selatan. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan masih mengenai letusan anak Gunung Krakatau dan kita masih akan membahasnya lebih lanjut. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Kita kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, dan kita masih tersambung dengan pakar kebencanaan geologi Surono dan kita masih bahas mengenai dampak dari letusan Gunung Anak Krakatau. Pak Surono, kita akan sambung lagi. Kalau tadi Bapak bilang dentuman itu belum tentu dari Gunung Anak Krakatau karena tidak pernah ada data yang berkesinambungan begitu. Tapi kita akan bicara ke dampak yang lebih luas nih, Pak. Nah, ini kan dikatakan bahwa memang kolom abu ini mencapai 500 meter pada erupsi kedua. Dengan kondisi ini, adakah dampak bagi warga sekitarnya? Apa yang harus diwaspadai oleh warga, Pak? Sebetulnya dampak di sekitarnya paling yang paling hujan abu lebat atau material lontaran material pijar hanya jatuh di sekitar Pulau Anak Krakatau untuk meninggikan dan membesarkan Gunung Anak Krakatau. Jadi masyarakat yang berada di pantai Lampung maupun pantai Banten itu tidak harus takut dengan letusan Anak Krakatau, bahwa kemarin akhir tahun 2018 ada tsunami itu bukan karena letusannya, karena longsorannya yang memicu terjadinya tsunami. Dan sekarang ini kecil kemungkinan bahkan dapat dikesampingkan akan terjadi longsoran kembali. Jadi kalau letusan dampak letusannya sangat kecil sekali, hanya ada di Pulau Anak Krakataunya gitu kan. Untuk abu mungkin bergantung arah angin itu pun sudah tipis sekali, tidak sampai mengganggu aktivitas manusia baik yang ada di pantai Banten maupun di pantai Lampung gitu ya. Jadi saya kira kalau yang mengungsi tadi dilaporkan oleh wartawan dari Metro TV, ya kalau takut apa boleh buat, tetapi saya kira janganlah berlebihan. Ya kan, saya tahu lah kepanikan dari tsunami yang 2018 itu. Kecil kemungkinan berulang kembali karena longsoran itu sudah terjadi. Dan letusan ini kecil kemungkinan untuk menimbulkan dengan letusan saat ini ya, Pak ya? Tidak ada longsoran di letusan saat ini. Iya, betul. Tapi apakah erupsi kali ini memiliki kemungkinan untuk berlanjut menjadi erupsi besar, dan mungkin apa yang harus diperhatikan dan dilakukan masyarakat untuk menyikapi status Anak Krakatau saat ini yang masih di waspada level 2 begitu? Sebetulnya perhatian Anak Krakatau sekarang ini karena adanya suara dentuman, karena semua sepi gitu, sehingga seperti dulu saya dipanggil oleh Gubernur Banten karena malam sering terdengar letusan. Ya malam di Banten sering terdengar letusan dulu karena sepi gitu ya. Dan kemudian letusan Gunung Anak Krakatau bukan sekarang, traumanya itu karena ada tsunami kemarin gitu ya. Betul. Bahkan pernah terjadi hampir 1 tahun tanpa jeda itu letusan itu ya. Artinya sering terjadi letusan berhenti sebentar, mungkin hanya berapa minggu kemudian letusan kembali. Itu tidak bermasalah gitu ya. Ya kan, tidak menimbulkan dampak letusan dampak abu yang sampai ke pantai Lampung Selatan maupun daerah Banten gitu loh.
Baik, jadi masyarakat memang tetap harus waspada tapi tidak perlu takut berlebihan begitu ya kira-kira Pak ya? Tidak perlu takut berlebihan. Saya kira aktivitas di pantai gitu ya berjalan biasa. Kalau memang sekarang sedang harus isolasi mandiri, saya lakukan itulah. Saya pikir sekarang konsentrasinya adalah bagaimana mengantisipasi wabah COVID-19, bukan Krakataunya. Krakataunya baik-baik saja, sudah sering terjadi seperti ini. Baik. Gitu loh. Baik, dimengerti. Terima kasih Pak Surono, pakar kebencanaan geologi sudah memberikan keterangan di Selamat Pagi Indonesia kali ini.